Eh, ini satu unit dispenser Sanken ya. Ini kerusakannya tidak mau panas atau panasnya tidak naik. Nah, saya akan coba cek dulu. Ini dinginnya saya matikan saja ya karena komplainannya itu di panas. Nah, di sini untuk temperaturnya di angka 37 ya. Ini saya matikan, saya nyalakan lagi. Nah, untuk Sanken sendiri yang seri ini serinya oh tidak ada ya. Ini serinya HWDZ 88. Di sini sudah terhapus. Nah, untuk indikator sini ini menandakan indikator panas. Jadi temperaturnya akan naik beriringan dengan panasnya air. Nah, untuk di sini sekarang masih 37. Nah, ini lampu indikator menyala berarti seharusnya ini bekerja. Tapi ini tidak naik-naik ya. Biasanya hitungan detik itu langsung naik derajatnya. Dari 37 ke 38, 39 sampai seterusnya sampai di angka 90 lebih gitu. Karena sampai 92, 93 atau 94. Nah, di sini untuk indikator panasnya tidak naik ya. Jadi kita akan bongkar dulu di bagian modulnya. Nah, biasanya juga kalau bukan di bagian bimetal, bisa di bagian modulnya. Nah, kita akan cek di bagian bimetalnya dulu. Ini kita matikan dulu. Ini untuk kondensor belakangnya kita buka ya. Untuk memudahkan kita pengecekan bimetal. Kita akan cek apakah bimetalnya berfungsi atau tidak, terhubung atau tidak. Nah, di sini bimetalnya ya. Nah, ini kita coba ukur dulu menggunakan tang ampar posisi buzzer ya. Kita kalibrasi. Nah, itu bunyi. Nah, ini bunyi atau dia nyambung ya. Berarti ini masih bagus. Nah, ini bagus. Nah, sekarang kita akan mengukur untuk listriknya, apakah masuk ke bawah atau tidak. Ini untuk yang kabel merahnya kita lepas dulu. Atau ini yang merahnya tidak usah kita lepas ya. Nah, kita ukurnya di sini saja. Ini kita atur di posisi AC. Ini saya atur di posisi AC volt. Nah, karena kita akan mengukur tegangan yang masuk ke hot tanknya. Saya colok dispensernya. Di sini saklarnya saya nyalakan. Nah, di sini saya akan mengukur untuk voltasenya, tegangan yang masuk ke hot tank. Apakah ada atau tidak? Nah, di sini ternyata tidak ada tegangan masuk ya. Tidak ada tegangan. Nah, berarti yang bermasalah dari bagian modul dalam sini ada modulnya. Nah, kita akan periksa di bagian modulnya. Nah, karena di bagian sini tidak bermasalah, ini kita pasang saja ke dalam. Nah, kita akan buka untuk bagian penutup dari modulnya ini ya, cover belakangnya. Karena dalam sini terdapat modul untuk kontrol.
Ini dispenser Sanken galon eh, bawah, atas bawah ya maksudnya. Nah, ini untuk modulnya, kita akan coba cek dulu bagian modulnya sini. Nah, sekarang kita akan memperbaiki modulnya, kita akan mengukur tegangannya ya. Nah, sering juga bermasalah di bagian relay sini. Jadi relaynya tidak terhubung relaynya, sehingga tegangan tidak keluar karena relay di sini berfungsi sebagai switch. Nah, di sini relay hitam ini ya. Ini bisa kita coba ganti atau kita ukurnya juga bisa. Ini saya coba ukur dulu ya tegangannya. Nah, di sini saya menggunakan AC volt. Kita nyalakan dulu. Oh ya, kita nyala. Kita coba dulu ya. Sudah on. Terus kita akan ukur untuk tegangannya. Ini yang menunjuk ke sini 220. Ini masuk. Nah, seharusnya di sini keluarnya tegangannya. Di sini berarti kemungkinan ini relaynya bermasalah. Nah, jadi relay yang ini meskipun kelihatan tidak rusak ya, tidak, maksudnya sering itu memang gosong, hangus. Tapi kali ini tidak kelihatan fisiknya. Fisiknya seolah-olah masih bagus. Nah, kita akan coba ganti dulu. Ini saya lepas untuk relaynya ya. Nah, ini relaynya. Di sepintas tidak ada rusak ya. Bagus. Nah, yang sering itu biasanya kerusakan yang sering terjadi itu dia gosong sini. Relaynya gosong. Nah, ini pinnya 4 ya. 3, 1 di sini. Nah, saya punya stok itu 5 kaki. 3, 2 di atas. Nah, ini kan. Kakinya di ujung sini, kaki ujung sini. Nah, ini tidak usah difungsikan, ini kita bengkokkan saja. Jadi yang 5 kaki bisa mengganti yang 4 kaki. Ini ukurannya sama. Ini saya pasang sini. Nah, ini sudah saya ganti. Sekarang kita tes.
Ampere, standby. Nah, itu bunyi relaynya. Kita ukur untuk voltase listriknya. Nah, itu udah keluar. Ini kan. Nah, ini melalui relaynya di sini. Nah, itu udah keluar tegangannya 232 volt. Kita cabut dulu, ini kita pinggirin dulu. Ini mending kita pasang di tempatnya ya, dikhawatirkan nanti terjadi korsleting kalau seperti ini. Jadi kita pasang saja. Ini dispenser seri HWDZ 88 yang sudah dimodifikasi ya. Jadi untuk dispenser ini dulunya itu modulnya dua, kiri dan kanan. Jadi di sini dan di sini. Nah, karena rusak, terus dimodifikasi ke yang seperti ini. Ini modulnya seperti ini. Ini yang untuk yang tipe baru sampai sekarang. Oke, ini selesai. Kita akan tes dulu ya. Kita lihat naik derajatnya atau tidak. Nah, di situ derajatnya sudah naik. Sekarang 42, 43. Nah, ini sekarang sudah 48 ya. Nah, kita akan tunggu kurang lebih 5 menit lagi atau 3 menit. Nah, sekarang indikatornya sudah di angka 92 dan untuk panas di sini lampu indikator ini mati. Di sini sudah 92 ya. Berarti panasnya sudah berfungsi. Nah, kita tekan airnya. Nah, itu sudah mulai berasap ya. Itu sudah panas banget. Nah, berarti yang bermasalah itu di bagian ini relaynya. Jadi relaynya secara fisik dia masih bagus, tapi sudah rusak di dalamnya ya, dalam sini pasti. Jadi kita ganti yang baru, unitnya sudah berfungsi lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman dapat kasus seperti itu ya bisa jadi rusak ininya, tapi bisa juga dari modul atau dari hot tank. Jadi sebelum kita mengganti spare partnya, kita pastikan dulu yang mana yang rusak. Jadi kita analisa satu persatu. Jadi seperti tadi tidak panas, jadi kita mulai dari hot tanknya dulu, bimetal. Kita ukur bagus, terus aliran listriknya ternyata tidak masuk. Nah, kalau tidak masuk kita cari sumber arusnya ternyata dari modul. Nah, dari modul itu kita perbaiki di modul dulu. Di modul juga kita cari tahu dulu jalur kemana, dan ternyata dia melalui
hari lain. Nah, berarti dari sininya yang tidak berfungsi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian kali ini untuk kerusakan dispenser Sunken yang tidak panas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.